Oke, baik. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kami, podcast multimedia. Selamat pagi. Ya. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya. Orangnya ganteng, tapi nyebelin. Siapakah dia? Adalah Pak Mukayat. Panggil saja Pak Muka. Iya. Dia ini punya banyak usaha. Pertama, usaha buat undangan, ya. Usaha percetakan, usaha backdrop, usaha pembuatan film, usaha perjodohan, event organization dan lain sebagainya. Dia ini orang multi talent ya. Ya, multimedia, multi talent, multi pasti. Oke, kita coba ulik ya. Siapa sih sebenarnya gerangan beliau ini? Oke, selamat pagi Pak Mukayat. Selamat pagi Bapak. Siapa namanya? Hah? Bapak siapa ini hostnya ini? Siapa ya? Bapak Naga. Baik, selamat datang di podcast kami Pak Mukayat. Hah? Ya. Ya. Oke, Pak Mukayat, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Oke. Itu sama dengan alhamdulillah. Oke. Baik, hari ini Pak Mukayat kesibukannya apa sekarang ini? Hari ini saya jam kosong. Jam kosong, ya. Jadi sama guru piketnya kita disuruh podcast saja. Oke. Ya. Hari ini jam kosong, memang hari Senin kosong. Saya punya jam di 4 jam terakhir di kelas 10. Oh, kelas 10. Iya. Jadi jam pertama sampai sebelum jam terakhir nanti santai-santai dulu ya. Iya. Oke, baik. Pak Mukayat, Siap. Pak Mukayat ini dulunya adalah apakah memang latar belakangnya multimedia sehingga sekarang kok bisa jadi guru multimedia? Saya dulunya sekolahnya di mesin, di otomotif. Oh, teknik otomotif. Iya, teknik otomotif. Tapi kok bisa nyasar Pak dari otomotif menuju multimedia? Ceritanya bagaimana itu? Itu ceritanya mungkin Pak Hidayah. Hidayah ya, faktor hidayah. Saya dikasih hidayah untuk kuliah komputer. Oh gitu. Nah, saya coba ulik ya, Pak Mukayat ini kan dulu kan latar belakangnya sangat unik ya. Iya. Katanya itu dulu itu Pak Mukayat itu setelah SMP, Iya. ya, ternyata tidak langsung melanjutkan sekolah, Iya, tidak betul. langsung melanjutkan sekolah menengah lanjutan atas. Iya, betul. Itu kenapa? Ceritanya seperti apa Pak? Kok bisa Kalau mengingat itu saya ingin menangis, ingin menangis Pak? bersedih. Oke. Ya. Karena orang tua saya itu ini saya jadi terharu. Orang tua saya itu waktu itu orang paling miskin. Orang paling miskin. Betul, di desa saya. Jadi mau nggak mau saya setelah SMP mau melanjutkan itu orang tua saya bilang, nak, ibu bisa melanjutkan kamu SMP saja itu sudah senang sekali. Waktu itu saya terus menangis. Oke. Ya karena sebagai anak-anak ingin sekolah seperti teman yang lain. Ya karena rumah saya seperti itu Pak, kalau ada angin rumah saya itu langsung masuk. Oh gitu. Iya. AC alam. AC alam, AC langsung alam, masuk ya. di berbagai penjuru. Oke. Baik di ruang tamu, kamar, di masuk semua. Ya seperti itulah keadaan. Orang tua saya sendiri juga tidak PNS, hanya buruh gudang, tidak punya sawah, tidak punya sapi dan lain. Oh, hanya buruh sawah ya, Iya. orang tua ya. Oke. Nah, jadi pada saat itu setelah karena biaya tidak ada, Iya. akhirnya Pak Mukayat disuruh setelah SMP itu disuruh bekerja atau bagaimana? Orang tua sih nggak nyuruh kerja ya Pak, tapi karena saya itu apa ya, nggak mau nganggur. Oke. Orang yang nggak mau nganggur itu saya. Oke. Ya, jadi saya bingung nyari kerja ke sana ke sini. Setelah lulus SMP itu belum dapat, akhirnya ya ikut orang itu di Cina Pak, bukan di negara Cina. Negara Cina. Orang Cina, Oh, ya, di di orang Cina. Surabaya Oke. dapatnya. Mhm. Di
laundry. Dia laundry. Oke. Kebetulan laundrynya itu namanya saya masih ingat Martinizing, itu kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga dengan Hotel Somerset. Jadi kerja saya itu mengambil barang-barang yang kotor dari rumah sakit dengan kotoran-kotoran manusia. Waduh, itu saya cuci. ngeri ya. Ngeri. Waktu SMP saya kecil banget Pak, nggak seperti sekarang. SMP. Iya. Waktu itu istilahnya kan kalau seumuran seperti itu kan biasanya kan masih menikmati masa-masa anak-anak Betul, yang teman-teman saya gitu banyak ya. yang sekolah, berpacaran, atau apa saya tidak sempat. Oh gitu ya. Iya, saya harus kerja keras. Oh, oke. Nah, jadi pada saat itu pada saat usia seperti itu Pak Mukayat menjalankan pekerjaan seperti itu apakah dengan rasa kecewa atau bagaimana atau tetap semangat dalam melaksanakan? Tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Tidak ada kecewa. Dan tidak ada rasa mengeluh bahwa orang tua saya miskin. Oke. Saya tetap harus maju. Itu pikiran saya. Bagaimanapun saya harus maju. Bahkan ketika saya belum jadi apa-apa, maksudnya masih kerja seperti itu, saya sudah mikir gimana nanti kalau saya nikah ya, apakah jodoh saya itu orang yang berpendidikan atau buruh gudang atau buruh tani, sudah mikir seperti itu. Jadi saya harus memperbaiki nasib agar mendapatkan jodoh yang lebih baik. Oke sih. Sip. Nah, jadi pada saat itu Pak Mukayat waktu itu ke Surabaya bekerja, itu selama berapa tahun di sana? Cuma 4 hari. Oh, elah, kira sampai 4 tahun loh. Lah setelah itu 4 hari ya kerasa Pak, karena mohon maaf ya ikut orang Cina non muslim kan. Iya. Jadi kita mau sholat itu juga susah Pak. Ya waktu itu ada anjing juga, saya juga. Iya. Wah ini nggak enak gitu kan. Oke. Akhirnya saya tiap malam itu menangis karena bangun tidur langsung kerja. Selesai kerja itu sudah maghrib. Iya. Maghrib itu baru selesai, terus capek masih kecil gitu kan. Saya di kamar itu menangis sama teman-teman, saya dibujuk, diraih biar kerasan gitu. Tapi ya karena mungkin jiwanya masih anak kecil kan, kerja berat itu ya gak bisa dibohongi lagi. Akhirnya saya pulang itu dijemput bapak. Iya, pulang ke rumah terus ibu itu menangis. Saya dirangkul. Karena apa? Karena merasa mengapa anaknya kok begitu keras hidupnya gitu kan. Iya. Ya seperti itulah. Nah, bisa diceritakan Pak pada saat itu setelah jemput kemudian selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan? Saya masih mencari-cari kerja. Sana kemari cari kerja, teman-teman saya hubungi, tapi ya belum dapat. Akhirnya ada tetangga namanya Pak Hari Kuncoro itu punya toko Pak. Toko kelontong. Iya. Terus mungkin dipandang itu saya anaknya baik, jujur, sopan ya. Akhirnya saya disuruh nungguin tokonya itu. Oke. Itu namanya puji diri ya. Iya. Iya. Puji diri itu. Ya, Siapa itu? Siapa lagi yang muji kita Pak kalau bukan kita? Orang lain jelas menjelek-jelekan itu. Contohnya yang di sana itu. Oke. Nah, jadi berarti Pak Mukayat cukup lama bekerja sama Pak Hari Kuncoro ya? 3 tahun. Selama 3 tahun di sana. Akhirnya saya mau pamit kan. Oke. Pak Hari mungkin karena saya lelaki, saya butuh penghasilan yang lebih banyak. Saya memutuskan ingin mencari pengalaman keluar. Oke. Terus ditanya sama Pak Hari, "Lah sudah dapat tempat kerja kamu?" Iya. "Belum Pak." "Ya udah kalau gitu ada lowongan di SMK 1 Borno." "Jadi apa Pak?" "Tukang kebun." Ya udah, saya mau aja. Walaupun dikatakan gajinya waktu itu 150.000. Masih sangat kecil ya waktu itu? Sangat kecil. Padahal saya digaji Pak Hari sudah 300.000. Malah saya penurunan, tapi saya nggak apa-apa. Yang penting saya dapat pengalaman. Oke. Nah, 3 tahun di Pak Heri, Iya. ya kan? Kemudian lanjut di SMK selama berapa lama? Saya waktu itu 2007 kan masuk di SMK Borno. Saya lulus SMP 2004, 2007 nyapu.
aku baru dapat seminggu sama Pak Kepala Sekolah waktu itu Pak Amin. Dipanggil, Mas ini, iya Pak, tahun depan sekolah ya. Itu saya kaget kan, duh sekolahnya gimana gitu. Saya kira Pak Hamim ini bohong gitu kan. Oke. Tapi beneran disuruh sekolah beneran. Wah, alhamdulillah banget gitu. Mungkin salah satu mimpi saya akan mulai terwujud kan. Tapi saya belum tahu waktu itu. Iya. Berarti 2008 Sekolah masuk kembali. SMK normal pula. Jadi teman-teman saya seusia saya itu kan berarti Sudah 4 tahun di bawah saya kan yang teman saya itu. Jadi saya paling tua. Tetapi Masih kelihatan jauh muda, masih muda ya. berhubung ini apa namanya kumis saya cukur, saya cukur semua, Oke, jadi oke. saya itu paling imut. Iya Oke. gitu. Ya, berarti masuk 2008 dan lulus 2011. 2011. Ya betul nggak? 3 tahun. Iya 3 tahun ya. 2011 lulus. Apakah langsung bagaimana? Saya 2008 itu sekolah kan. Iya. Waktu itu pulangnya setengah 2. Setengah 2. Jadi habis sekolah saya masih nyapu lagi sampai maghrib. Habis maghrib saya belajar, sama ngaji. Ya seperti itulah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Bahkan sampai saya mendapat prestasi loh. Saya semester 1 ranking 1. Wih. Semester 2 ranking 1. Waduh. Terus sampai kelas 3. Luar biasa nih prestasinya. Iya. Bekerja, belajar iya, bekerja. Waduh. Iya, bahkan saya itu dinobatkan jadi ketua OSIS terbaik loh sepanjang zaman. Wah. Ini perlu ini perlu diberikan ini ya, apa itu? Piala Oscar ya. Iya, saya jadi ketua OSIS. Ketua OSIS dulu. Ketua OSIS juga ya. Iya, jadi pagi sekolah, sore nyapu, malamnya itu harus belajar dan saya sering tidur di sekolah, Pak. Tidur sekolah juga. Iya, betul, sama teman-teman OSIS itu bergerak bagaimana menyusun program OSIS kita. Oke. Bahkan kita punya ruangan itu kita pakai berwirausaha. Kita jual pentol, kita ada jasa pengeprintan, pengetikan di situ. Ya, makanya saya dinobatkan ketua OSIS terbaik. Oke. Sip. Jos, tapi agak-agak dikurangi dulu untuk menguji diri sendiri ya. Nanti saya yang menguji. Oke, gini. Pada saat itu sekolahnya di belakang itu kan? Ya, masuk Itu yang ada lama ke itu ya? selatan. TSM, TKJ. Iya, betul. Terus sama yang di tempatnya SMP itu. Oke. Iya, di situ. Sekolahnya masih di situ ya. Iya. Jadi apakah Pak Mukayat yang membersihkan itu setiap hari sendiri? Iya betul, waktu itu tukang kebunnya baru Mas Kolek dan saya dan Bahjan itu penjaga malam. Oke. Kalau Mas Kolek mungkin yang ngambil sampah dan lain-lain. Kalau saya itu kaca-kaca itu saya bersihkan. Oke. Hampir tiap hari Pak. Jadi nggak ada kaca itu yang mungkin serawang itu. Iya. Oke. Karena kepala sekolahnya juga baik. Maksudnya kalau ada yang ini kotor langsung ditunjukkan. Iya. Sip, luar biasa. Nah, setelah melihat dulu kondisi ya kebersihannya lah ya. Iya. Dulu kebersihan yang dulu dengan yang sekarang itu menurut Pak Mukayat seperti apa? Apakah ada penurunan atau bagaimana? Menurut saya ya, mohon maaf ya pemirsa ya, ini bukan kritik sih, tapi pendapat saya jauh mengalami penurunan, jauh banget. Bahkan mohon maaf waktu saya dulu rumput berkeliaran satu pun nggak berani Pak, nggak berani dia berkeliaran. Sekarang rumput nggak berkeliaran lagi, tidur sudah di situ. Oke. Iya. Berarti Pak Mukayat selalu membersihkan, mencabut rumput dan lain Iya. sebagainya. Iya. Selalu dibersihkan. Jadi kepala sekolah itu pasti tiap hari ngasih kerjaan ini bersihkan. Jadi saya punya tanggung jawab besar gitu. Oke. Seperti itu. Mantap. Jadi memang pantas Pak Mukayat ini bekerja keras, ya, punya misi yang tinggi, Iya. ya, dan juga punya impian yang sangat tinggi sehingga dia Pak Mukayat ini orangnya sangat bersemangat untuk bekerja keras, gitu Betul. ya.
semasa hidup saya Pak, ketika saya masih hidup ini ya, saya tidak pernah bekerja itu hanya satu. Apa itu maksudnya? Berarti saya tiap hari itu bekerja itu pasti dua. Iya. Iya. Tasking ya. Misal gini, saya dulu sekolah sambil nyapu, itu kan dua pekerjaan. Terus setelah lulus sekolah jadi TU, Iya. sambil kuliah, itu dua pekerjaan. Sekarang ngajar di rumah juga ada usaha, itu kan dua pekerjaan. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak bisa hidup itu satu pekerjaan Pak. Oh, gitu. Iya, miskin saya nanti. Oke. Tapi di satu sisi apakah karena sudah berpengalaman dengan bekerja sesuatu lebih dari satu gitu ya, Iya. secara bersamaan, apakah ada kendala jadi kayak seperti ada yang satu terlantar, satu seperti itu, atau tetap berjalan semua? Pasti ada yang kalah, walaupun itu presentasinya nggak besar sih. Misal kalau saya sekolah dulu SMK terus nyapu, yang kalah itu diri saya, lelah. Nah malamnya itu lelah. Nah itu, jadi ada yang kalah. Itu sih. Nah, apa namanya? Saya tanya ini lah Pak Mukayat. Apa sih sebenarnya yang membuat ya Pak Mukayat ini punya impian impian yang tinggi harus lebih baik? Karena kan saya lihat kan Pak Mukayat ini orang yang sangat kerja keras. Apakah mungkin karena misalnya hidup susah itu tidak enak? Apakah karena seperti itu atau ada alasan yang lain? Saya punya satu cerita. Oke. Ini yang membuat saya selalu mengenang masa-masa itu. Saya ingat waktu itu saya umur 8 tahun atau 9 tahun, kalau nggak salah kelas 3 SD. Di depan rumah saya itu ada orang jualan Pak. Banyak orang jualan mainan karena ada event kan. Kalau orang sini mengatakan sedekah bumi atau bom atau tandaan taib. Depan rumah saya ada orang jualan mainan, waktu itu harganya 3.500 Pak. Saya mau beli gak punya uang. Tapi saya pengen, minta orang tua gak dibelikan, juga gak punya uang. Di situ saya menangis dan itu membuat hati saya jadi orang miskin itu gak enak. Gak enak banget. Betul. Ketika kita mau apapun, entah mau apapun lah, tetap membutuhkan uang. Walaupun kata orang-orang kan segalanya gak butuh uang, mungkin gitu. Tapi bagi saya segalanya butuh uang. Oh, maksudnya gini, uang itu bukanlah segalanya. Betul ya. Tapi uang segalanya butuh uang. Betul. Saya mau beli harga 3.500 aja nangis dulu. Nangis ya. Dan dia gak dibelikan gitu. Iya. Saya masih ingat itu kecil saya. Makanya itu mimpi saya terbesar keluar dari kemiskinan. Oh, sip, keren ya. Jadi sekarang Pak Mukayat sudah melewati segala kesusahan itu ya, segala tantangan sudah dilewati dan sekarang Pak Mukayat sudah diterima menjadi ASN, aparatur sipil negara, jadi guru multimedia SMK Negeri 1 Borneo. Bagaimana perasaan Pak Mukayat? Apakah impiannya sudah terwujud atau bagaimana setelah perubahan dari GTT menjadi ASN? Gimana ya? Sulit menjawabnya. Kenapa sulit menjawabnya? Iya. Sebenarnya Pak, di jiwa saya itu orang yang bebas. Oke, oh ya. Orang yang bebas tapi pengen ada uang yang banyak. Oke. Tetapi ya alhamdulillah juga sih diterima jadi ASN gitu kan. Tapi saya nggak bisa bebas. Nggak bisa bebas ya. Iya. Berarti istilahnya dilema ya. Iya. Di satu sisi ASN harus istilahnya kan harus punya integritas yang tinggi pada saat betul. mengajar begitu ya. Pulang sore, perginya pagi, tepat waktu gitu Iya. kan. Di satu sisi Pak Mukayat itu tidak mau istilahnya terlalu diikat dalam satu. Betul, itu jiwa saya seperti itu. Ya, jadi dilema, tapi ya bagaimanapun tetap saya syukuri Pak. Karena orang tua sudah bangga dengan keadaan saya seperti ini. Iya, ya alhamdulillah.
Jadi di desa sekarang, alhamdulillah saya tidak masuk dalam kategori miskin lagi. Oh. Bahkan bantuan apapun itu sudah tidak dapat, Pak. Jadi waktu miskin saya itu tidak dapat bantuan, Iya. sudah jadi seperti ini juga gak dapat bantuan. Iya. Itulah. Iya. Ya itulah istilahnya, saya bisa menyimpulkan bahwa istilahnya hidup miskin itu tidak enak karena kita tidak dipandang sebelah mata dan begitu ya. Iya, betul. Kemudian juga kita hidup susah dan begitu. Jadi kita harus membuat kehidupan kita harus lebih baik. Iya. Setidaknya kita kalau tercukupi ya, misal kita mau beribadah ya, Iya. sedekah itu apa, itu lebih gampang daripada kita miskin. Tapi walaupun miskin juga bisa bersedekah dengan senyum, dengan baik kepada orang, itu juga sedekah. Ya, pandangan orang kan beda-beda. Tapi kalau saya lebih enak yang kaya sih, sedekahnya bisa lebih banyak. Oke, ini saya pertanyaannya agak lebih ke pribadi, boleh Pak? Boleh, yang penting tidak menyangkut istri saya, Pak. Maksudnya? Ya ini harus menyangkut ke situ juga. Iya, Boleh. kenapa? Boleh. Ini terkait pada saat masa-masa pencarian jodoh dulu. Pencarian jodoh. Bisa diceritakan seperti apa waktu itu? Karena saya dengar ceritanya unik waktu itu. Iya. Pada saat mencari jodoh. Seperti apa? Saya mencari jodohnya itu giat sekali, Pak. Ya seperti bekerja lah. Saya itu giat mencari jodoh. Sangat giat ya. Sangat giat. Oke. Ya, bahkan taruh itu lebih dari 4-5 kali lah. Maksudnya? Pertanyaan boleh nggak? Boleh pemirsa? Iya, masalah taruh ya. Iya. Misal nih. Iya. Kalau misalnya kita taruh sama seseorang, Iya. misalnya sama, kita taruh lagi dengan orang yang lain, boleh nggak? Di waktu yang sama. Waktu yang sama jadi taruhnya itu berubah gitu, boleh nggak? Satu hari atau Dalam rentang waktu yang sama. Misal sekarang nih ya, kamu kayak taruh, bisa sama Siti gitu ya. Nah terus 1 bulan nih masih taruh perkenalan kan taruh. Nah habis itu ada lagi yang mau minta taruh lagi sama Nur gitu kan. Nah itu boleh nggak diterima perkenalan? Perkenalan. Tapi dalam tanda kutip bukan pacaran. Bukan pacaran ya. Misal Pak Naga nih, Perantara gitu loh. Pak Naga ini ya Biasanya PDKT ya. perkenalan dengan Bu Rara. Sudah PDKT terus? Bukan, belum PDKT. Pak Naga belum kenal, Bu Rara belum kenal. Oke. Saya yang mengenalkan. Oke. Pak Naga mau udah saya kenalkan dengan cewek untuk niat menikah. Oke. Ya udah mau. Dalam 1 hari Pak Naga Ya, ketemu. bisa ada niatan untuk menikah loh. Iya. Pak Naga 1 hari ketemu sama cewek itu. Oke. Terus dilihat kan, bukan dilihat semuanya, cuma wajahnya, terus ngobrolnya gimana, backgroundnya cewek cowoknya gimana. Oke. Kalau Pak Naga sudah pas, ya udah, ayo nikah. Kalau nggak pas, Langsung diputuskan pada saat hari itu? bukan. Mungkin baru pulang dulu. Oke. Lebih baiknya, lebih etisnya pulang Iya. dulu, terus bilang aja, mungkin kita berteman aja ya. Nah, gitu. Itu taruh. Sopannya. Jadi bukan pacaran dulu, itu bukan pacaran itu kan nggak boleh ya. Terus kenalan Emang gimana? pacaran itu apa? Berbeda yang hanya perkenalan. Enggak, pacarannya kan beda. Kalau pacaran kan kita bisa keluar bareng, nggak boleh. Iya, teman-teman saya itu kalau pacaran keluar bareng, makan bareng, Nah, terus ya gitulah berdua gitu. berdua pegangan tangan, Pegangan tangan, pegang yang lain. pegang sana, pegang sini. gitu ya. Iya, nggak boleh gitu. Nah, waktu itu Pak Mukayat itu ta'aruf sampai berapa kali? Saya hampir di setiap pondok saya taruhin, Pak. Luar biasa. Karena memang ya mohon maaf ya waktu itu murid saya itu ke pondok aja lah. Oke. Lebih Karena wanitanya lebih, saya yakin lebih baik lah daripada ya menurut saya sih. Tapi ya Tuhan memberikan beda, oke. nggak dari pondok.
Tadi berapa sampai berapa kali Pak? Banyak. Bisa di Tentang taruhnya berapa bulan? Misal nih bulan apa taruhnya? Ceritain dong. Ta'aruf itu nggak berapa bulan sih. Kalau ada yang nawarin ya kita ta'aruf gitu. Ya terus itu bulan apa? Kira-kira masih kan nggak? Enggak, lupa. Saking banyaknya soalnya. Terus habis itu selang beberapa hari terus ada yang mau Iya, lagi. nggak sampai bulanan sih. Ada yang hari ini nawarin, nanti dia nggak terima, tak terima dua-duanya. Tapi saya taruhnya beda hari gitu aja. Oh gitu. Ya, ya. Dan pada saat itu apakah ada yang langsung menolak mentah-mentah itu gimana? Nggak pernah, Nggak pernah ya? nggak pernah yang menolak saya, Oh nggak ada. nggak ada. Yang ada beliau Justru menolak. Iya. Luar biasa Anda itu. Jadi Siapa Anda itu kok menolak-nolak? nggak tahu. Tetapi ketika wanita ketemu saya itu kan, pertama itu pasti harapannya ini menikah dengan saya. Oh gitu. Tapi nggak tahu ya saya itu ya mungkin kurang seret dari segi keluarga mungkin, Oke. ada segi agama, ada segi fisik. Maaf ya, tapi saya juga memandang kecantikan loh. Oh berarti lebih bagus mana kita menilai wanita itu lebih duluan agamanya atau lebih duluan cantiknya? Mohon maaf ya, karena yang menjawab laki-laki, mungkin chemistry pertama itu di face. Iya, Oh iya. chemistry pertama itu di Saya face. bisa jelasin kok kenapa harus cantiknya dulu baru agamanya. Iya. Karena kalau kita agamanya dulu nanti kalau misalnya gak cocok nanti yang disalahkan kan agamanya gitu. Tapi kalau cantiknya yang gak cocok jadi nanti ya salahkannya karena kecantikannya. Jadi kita gak bisa menolak karena agamanya bagus gitu. Iya. Kalau kita menilai agamanya kan udah bagus nih. Pasti. Tapi kenapa kok nggak ditolak? Oh gara-gara dia nggak cantik gitu kan? Kan nggak boleh alasan seperti itu. Jadi mending kita nilai dulu cantiknya. Kalau oke, baru lihat agamanya. Iya. Nanti kalau kita nggak cocok sama agama, alasannya berarti agamanya kurang. Jadi kalau pas taruh itu Pak Naga, saya ketemu pertama itu sudah merasakan ada chemistry enggak gitu. Enggak ada, ya udah. Kita ngobrol biasa, tapi waktu pulang saya sudah pasti BBM, waktu itu kan BBM. Mohon maaf Mbak, mungkin kita berteman aja ya. Terus yang cewek itu minta kalau bisa nikah gitu. Wah. Nah, emangnya boleh komunikasi? Kenapa nggak boleh? Kan hanya berkomunikasi. Kirain ada pelanggan. Gak masalah ya, itu awalnya diperantarai, setelah itu kan disuruh komunikasi sendiri. Ya, itu deh Pak Naga. Se. Perasaan pernah dulu Pak Muka itu cerita. Gimana? Ada pernah ditolak. Tapi kok ceritanya kok ini kok nggak ada yang menolak. Ini maksudnya. Ada Pak Naga pernah ditolak 1 kali, tapi bukan ta'aruf. Oh Pak, berarti Waktu itu apa ya, bukan pacaran juga sih, oh kamu langsung lamar tuh dong. komitmen. Oh komitmen. Iya, jadi ada nih wanita. Terus saya sudah itu ada feeling gitu kan. Akhirnya saya mau lamar. Oke. Katanya dia mau. Oke. Setelah ke rumahnya Untuk orang tua. ketemu orang tua kan. Nah, orang tuanya itu dari lihat saya. Lihat dari mananya? Ya, Penampilannya? ketemu. Enggak, sebelumnya kan ditanyain tuh anaknya. Oke. Mukanya tuh gimana? Iya. Mukanya itu ternyata berjerawat. Oh. Jadi waktu itu sudah jerawatan ya? Iya. Oh, jerawatnya Oh, sudah. pantesan dia selalu ngingetin aku buat pakai skincare. Berjerawat terus Ini power of skincare nih ceritanya. belum skincare waktu itu belum ada, kayak MMS itu belum ada. Sama pakai timun. Terus selain berjerawat, mukanya itu masih staf tata usaha, bajunya masih kecil, Oke. belum punya usaha, orang tua juga nggak punya pekerjaan tetap, rumah masih jelek gitu kan. Ya itu sudah lengkap dah penderitaan saya. Dari fisik kalah, dari ekonomi kalah, ya akhirnya dia bilang memutuskan gini, ibu dan kakak gak setuju kalau aku dan kamu jadi satu. Oh gitu. Dan terus kenapa? Ibu pengen menantu yang punya itu mobil kan?
Jadi dari situ mungkin Pak Mukayat ada kayak seperti rasa kekecewaan yang sangat besar ya, dengan kayak karena ditolak seperti itu, karena dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Kecewa sih. Sangat kecewa ya. Waktu itu ya, sangat kecewa. Kenapa? Karena saya melihat background dia itu kan dulu dari pondok juga ya. Kenapa harus memandang orang? Padahal kalau tampan mungkin saya bukan jelek amat kan Jelek ya. amat ya. Mungkin ya 90 lah nilainya udah. Tapi jerawatan. Iya, tapi walaupun jerawatan kan, Iya. tapi ada pesonanya. Ada gitu. Sekarang mana? Nah itu terus saya kecewa dulu. Dia kok mandang harta juga sih. Itu terus padahal saya gini, saya itu kan orang tipe kerja keras ya. Saya yakin kok saya itu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Tapi dia tetap gak terima. Ya udah akhirnya diputusin deh gua. Pulang ke rumah, saya tidur musola Pak. Oke. Iya, karena rumah saya itu waktu itu saya renovasi kan. Iya. Habis lulus kuliah, memang kerja saya renovasi rumah. Saya renovasi rumah, tidur di musola, nangis Pak saya. Iya, jadi nggak tahu kenapa air mata saya itu berderai, Iya. menangis gitu. Terus saya kuatkan hati saya, ya Allah saya gak apa-apa ya Allah saya gak apa-apa. Tapi tetap nangis, nangis. Iya. Tapi justru Nggak masalah. kan di fase yang besar. Iya. Capek itu lewat semuanya itu. Iya, jadi satu sisi lain saya nggak mau hidup miskin. Iya. Yang nomor dua saya diinjak-injak itu harga diri saya tuh. Udah saya akhirnya bertekad jadi orang kaya. Gitu aja. Oke. Sip. Harusnya berterima kasih sama orang itu. Iya. Untuk mbaknya yang di sana saya ucapkan terima kasih. Iya, betul. Jangan dibenci lo ya. Saya nggak benci Pak, cuma saya ingin kalau saya naik mobil sama istri saya tuh sama anak saya, ketika turun hujan, becek itu, Itu namanya balas dendam. biar dia rasain itu rasanya mobil itu Pak. Nggak boleh kayak gitu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya takabur. Udah kabur, masya Allah. Oh, tahu ya. Iya. Ya gitu deh Pak kehidupan percintaan. Oke. Dan kemudian sekarang Pak Mukayat sudah Menemukan. akhirnya menemukan, dan ceritanya menemukan yang jodohnya ini, apakah prosesnya cepat atau waktu prosesnya yang luar biasa waktu itu? Sangat cepat. Sangat cepat ya, Betul. karena menemukan jodoh ya. Ya, Kalau jodoh langsung cepat gitu ya. iya. Prosesnya enggak. Ketika Tuhan melihat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Itu sudah berapa yang ditolak Pak? lebih dari hampir 10 lah ya. Yang benar 10 berapa bulan? Ya, saya ditolak itu kan 2015. Saya nikah 2017. Berarti rentang 2 tahun itu terus ta'aruf terus, saya nggak pernah tuh nggak ta'aruf, terus ta'aruf saya. Karena saya yakin ketika saya mengejar jodoh, pasti Tuhan akan memberikan kecocokan. Iya. Nah, waktu itu saya sama istri saya itu kan teman, ya teman biasa gitu aja. Oh, dulu sudah saling kenal. Sudah, Kenal dari mana nih? dulu kan alumni SMA juga istri saya, Jurusan? tata busana. Oh, berarti satu angkatan istilahnya ini. Bukan, Atau bagaimana? dia lulus tahun 2008. Saya 2008 baru sekolah, Oh, tapi usia. masih tua saya 1 tahun. Oh, iya. Teman kan ketemu di reuni gitu kan. Oke. Akhirnya ya jadi panitia bersama, ya udah teman ngobrol teman Oke. apa. Cukup lama. Langsung srek. Kenapa kok langsung srek? Kenapa kok langsung srek? Karena dia itu teman curhat saya. Jadi kalau misal saya taruh nih Oke. sama si A, Mm-mm. nggak cocok, saya ceritakan sama istri saya yang waktu itu belum jadi istri saya. Iya. Jadi kisah cinta saya mulai A dari Z Iya. Dia tahu. sudah dipegang semua sama istri Oh, saya. elah. Ketika jadi teman gitu kan. Iya. Oh, jadi jadi cinta gitu ya. Nah, Tahu kertas dong. Oh, dia indah. terus pas istri saya itu kan lulus kuliah, kerja kan, libur dia jadi chef gitu kan.
Terus saya BBM, lagi ngapain mbak? Ping dulu Libur. lah bebek. Iya, di Pink. Lagi libur, wah mungkin enak ya dimasakin spaghetti gitu kan. Paginya dibuatkan. Nah, waktu itu di sini masih ada Pak Imam Jianto. Oh, kita ada spaghetti pak. Ada mie ayam. Bukan, spaghetti. Terus istri saya itu pamit ke ibunya, katanya mau nemui Pak Imam Sujianto. Padahal di situ ketemu Kang Sujianto terus menemui saya, gitu kan, ngasih spaghetti di ruang MN yang atas dulu waktu itu. Oke. Terus, Sini pak. iya karena Pak Imam Sujianto kan di sini juga kan. Nah, kan dibilang istri saya sama Kang Sujianto itu dekat banget gitu. Pak Istri. Imam dibawa mie nggak? Pak Imam sering dibawakan roti. Ya. Terus spagettinya ditaruh di meja, terus saya coba, dicoba Pak Wi, dicoba Pak Rizky. Oh ya. Ada Pak Is mungkin Pak kalau Is. nggak lupa Pak Is itu ada. Terus makan. Iya. Saya dibisikin, enak ya gitu. Iya. Terus akhirnya saya ngobrol sama itu kan calon istri saya itu, belum istri. Terus saya dibisiki Pak Wi, ya ini pasti ada sesuatu. Apa Pak Wi? Akhirnya setelah saya mendapat petunjuk dari Pak Wi itu, saya baru nyadar. Terus saya langsung itu tanya istri saya, Mbak mau nggak tak lamar? Langsung saya tanya gitu. Karena mungkin saya juga sudah lelah ta'aruf, mungkin ini petunjuknya kan. Oke. Oke, saya minta itu. Tapi Kaget. Dia kaget atau bagaimana? kaget. Terus dia Nggak sampai pingsan. nggak jawab, nggak pingsan tapi. Terus habis itu pulang dia. Oke. Lama gak dibalas kan? Gimana mbak? Tak tanya terus itu. Nggak dibales. Ternyata ketika nggak dibalas itu dia ta'aruf, bukan ta'aruf, istikharah. Apa itu? Istikharah itu kalau dalam Islam itu sholat meminta petunjuk pada Tuhan. Gitu. Ya. Ya, karena dia juga sebenarnya ada lelaki yang dekatin gitu kan. Oke. Ketika Orang siapa yang istrinya? istri saya, karena kan saya Kamu kayak nggak istri? enggak, karena kan saya sudah yakin. Oh iya, kalau yakin berarti Gak usah istikharah, udah. Istri saya karena juga ada yang itu ingin mendekati cowok lain, akhirnya istikharah. Nah katanya pas istikharah itu muncul wajah saya. Dari mana? Mimpi bosku. Itu terus akhirnya selang 2 minggu pak, saya dijawab, ya udah deh gitu. Ya udah apa? Terus Langsung ke rumah. Saya- melamar. itu waktu itu di balai desa malam lagi lembur kalau nggak salah. Terus saya langsung salto gitu pak, saking bahagianya. Wih. Terus saya bilang, ya udah kapan saya main ke rumah ini kenalan orang tua? Jangan dulu katanya, dia belum siap. Belum siap. Oke. Terus saya desak terus gitu kan. Akhirnya dia nggak mau jawab, malah ngajak gini. Ya nggak jadi dong. Dia ini, ayo gue saja dulu dah. Karena dia tahu saya itu orangnya suka goes. Dan dia juga tahu istri saya itu kalau saya sama wanita yang menolak saya itu kalau ketemu ya goes berdua gini pakai 2 sepeda. Oke. Makanya dia meniru mungkin. Ya udah goes. Akhirnya pas di goes itu gimana mbak? Nggak dijawab juga. 2 kali goes baru dijawab. Ya udah silakan main. Akhirnya saya main, saya memperkenalkan diri, selamat malam peserta, gitu kan. Assalamualaikum. Terus ibu mertua itu sok-sokan gitu kan, siapa ya gitu. Oh, langsung tahu. Padahal sudah tahu. Sudah kenal. Belum. Maksudnya? Siapa ya? Ini Manusia. kayak. Terus ada apa gitu kan? Maksud saya ke sini, 1, saya ingin silaturahmi. Oke. Nomor 2, saya suka putri jenengan. Ya masa dia suruh duduk dulu. Iya, sudah duduk. Sudah duduk ya. Ya. Terus sama ibu. Ya kalau ibu sih terserah anaknya gitu. Kalau anaknya oke ya ibu oke. Dan ibu itu belum tahu waktu itu saya itu seperti apa, kerja di mana, rumahnya seperti apa, ibu belum pernah tahu. Ibu mertua. Oke. Istri saya juga gak pernah tahu rumah saya. Oh, nggak tahu juga ya. Ceritain sama istrinya.
Tapi istri saya juga nggak pernah ke rumah saya, nggak tahu. Jadi tahunya ya mukanya di SMK gitu aja. Tapi istri saya sudah seret. Ya itulah petunjuk. Oke. Ya, seperti itu. Itulah perjalanan mencari cinta. Oke. Apakah pada saat itu prosesnya itu salah satu foto yang dikirim oleh Pak Wid ya waktu itu yang dikirim? Iya itu. Itu ya, pada saat itu ya? taarufnya, bukan taaruf, itu pas kirim spaghettinya masih ada fotonya itu. Itu di apa namanya direkayasa tuh bagaimana waktu itu? Kayak di skenario atau bagaimana? Enggak ada, Enggak ada Natural ya, skenario. natural ya. Natural. Oke. Jadi kamu lihat kan saya seperti dicuekin gitu kan sama istri saya ketika di foto. Iya iya. Nah, ya itulah gaya istri saya. Sok-sokan cuek, padahal punya kasih sayang dia. Oke. Oke, sip. Nah, Pak Mukayat sekarang akhirnya sudah berbahagia, sudah punya istri dan sekarang dikaruniai seorang putri. Putra apa Pak? Putra ya? Iya. Maaf. Gak apa-apa, Putra. Pak. Mungkin habis ini putri kok. Oke. Namanya? Muhammad Fajrul Falah Al-Faqih. Oke. Panjang banget ya. Falah ya. Faqih. Panggilannya Faqih. Fakih, bukan Falah. Bukan. Falah itu tetangga sebelah. Falah itu tetangga sebelah itu. Oke. Semoga nanti Fakih ini menjadi anak yang baik. Ya, tidak seperti bapaknya. Ya. Ya. Emang bapaknya tidak baik. Banyak yang gak baiknya. Tidak baik. Iya. Bapaknya nggak baik, semoga lebih baik dari bapaknya. Iya, Iya. lebih baik dari bapaknya. Alhamdulillah. Nanti apa? Kira-kira nanti Pak Muka ini sudah ada punya pandangan ini anaknya nanti mau jadi apa sebelum ada? Ada. Sudah. Apa? Sudah. Apa? Pandangan saya, anak saya jadi apapun terserah anak saya. Yang penting kalau dalam Islam ya, yang penting anak saya mau mondok dulu. Oke. Jadi habis MI rencana saya langsung mondok Oke. sampai umur kurang lebih 20-22 tahun. Nah setelah itu dia terserah mau kuliah mau usaha terserah. Yang penting agamanya sudah kita kasih gitu aja. Jos. Dan rencananya ini Pak Muka rencananya ini keturunannya kira-kira nanti rencananya berapa? 2 atau Saya 10? pinginnya sih banyak Pak ya, mungkin ke-11-an lah ya. Tapi melihat kondisi satu aja itu ngerambutnya itu ternyata Susah ya? bukan susah sih, ekstra. Ekstra ya. Jadi kita harus walaupun capek harus tetap itu kan namanya anak. Jadi kita itu beda dengan orang-orang terdahulu kan Pak. Orang dahulu itu mungkin tani ya kalau di sini. Anaknya bisa 10, 12. Sekarang mungkin setelah tani gak ada pekerjaan. Ngapain? Mungkin hanya bermain-main itu saja. Nah, sekarang kita sudah kerja kan banyak pekerjaan kita, jadi mungkin kalau bermain itu saja nanti itu. Oke, saya rasa sudah cukup sekian ya ceritanya ya. Iya. Sudah lama obrolan kita sudah hampir 1 jam. Oh sudah lama ya? Ya, terima kasih Pak Mukayat sudah Terima bisa kasih, menginspirasi. Pak Aga. Ya. Jangan lupa dilukis kita jadi. Iya. Apa? Iya. Itu Pak Is waktu rekreasi ke Jogja itu Ah. tambahan sedikit. Apa itu? Pernah kan saya di waktu itu Kita jadi. masih seneng-senengnya sama yang nolak saya itu kan. Saya ke Jogja. Iya. Itu saya buatkan lukiskan dia. Oke. Jadi wajahnya dia itu tak buat lukisan, saya bayar kurang lebih 100.000, mahal banget waktu itu. Alhamdulillah, katanya ada seseorang kan, jangan dilukis dulu wajahnya, kalau dilukis nanti gak jadi jodoh. Betulan gak jadi jodoh. Ya, alhamdulillah. Oke. Sip. Iya. Mantap ya. Makanya Oke. kalau Pak Naga punya itu cewek yang disuka jangan dilukis. Jangan dilukis, ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Mukayat untuk kehadirannya di podcast kami. Ya, sudah banyak cerita yang dibagikan kepada kita dan menjadi inspirasi bagi pemirsa yang menonton pada saat hari ini. Oke, pesan ya untuk para pemirsa di rumah dari Pak Mukayat. Bagaimana? Kesan saya untuk podcast ini Jawabannya sungguh-sungguh. bisa mewakili hati saya yang mungkin
apa ya, butuh sharing gitu kan ya. Untuk pesannya, hidup itu harus kerja keras. Harus kerja keras ya. Betul. Wajah. Iya, dan jangan lupa minta doa orang tua. Karena kesuksesan kita belum tentu hasil kerja kita, tetapi Iya. mungkin doa orang tua. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Doa orang tua, kita kerja keras, udah deh insya Allah. Nah, laksana, itu aja. Oke. Untuk pesan untuk mantannya yang pernah menolak bisa diberikan. Wahai. Ya. Enggak deh. Ya saya doakan semoga dia juga bahagia. Ya, jangan sampai dia menyesal Oke. sudah menelantarkan saya. Tapi berkat dia juga bapak bisa kayak gini. Iya. Ya, jadi semoga bahagia, semoga mendapatkan keturunan yang baik. Mungkin apa yang dia cari harta ya, mungkin ya semoga dia dapat. Ya itu aja. Kalau saya biarkan saya bahagia dengan keluarga saya, dia bahagia dengan keluarga saya. Oke. Dan Pernah komunikasi dulu. iya, masih ada kontak komunikasi, pernah bertemu dengan Alhamdulillah tidak pernah komunikasi. sama sekali semenjak di tolak begitu ya. Sampai sekarang Iya. nggak tahu apakah sudah menikah atau bagaimana Sudah tahu saya. Karena Oh, sudah kan berkeluarga. kebetulan dekat sih kita. Jadi saya tahu dia sudah berkeluarga. Oh, tapi belum pernah sama sekali ketemu. Ketemunya mungkin pas gak sengaja, mungkin pas lewat. Itu aja, nggak sengaja ketemu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mukayat ya. Siap. Sudah menghabiskan waktunya untuk podcast kita hari ini. Siap. Untuk kedepannya nanti kita bisa undang lagi Pak Mukayat di episode yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukayat. Sampai jumpa di podcast multimedia selanjutnya. Cayo.